Kalau engsel lemari sudah longgar dan sekrupnya tidak mau menahan lagi, jangan buru-buru ganti pintunya. Oleskan lem ke dalam lubang yang sudah aus, lalu masukkan cotton bud biasa ke dalamnya. Potong rata cotton budnya, pasang kembali sekrupnya. Sekarang engselnya kuat dan kokoh. Memasang pegas ke pin dengan tangan kosong itu tidak mudah. Obeng pun tidak membantu, ujungnya terus meleset. Masukkan selang dengan diameter yang pas ke pin. Dengan bantuan selang itu, pegas bisa terpasang dengan mudah. Masukkan tali yang ujungnya sudah diberi simpul ke dalam pipa saluran air. Ambil 2 jarum rajut dan tekuk, jadilah penjepit darurat dengan kait. Pasang jarum-jarum itu ke simpul tali di ujung pipa. Sekarang kamu punya penjepit praktis. Dekatkan pipa ke benda yang diinginkan, tarik talinya, dan kait akan mencengkeram dengan kuat. Kunci pas yang kamu butuhkan terlalu kecil dan tidak bisa menggenggam katup. Masukkan satu kunci pas ke katup, lalu selipkan kunci pas kedua di bawah rahang bebas kunci pertama. Jadilah tuas yang kokoh, dan katupnya bisa dibuka dengan mudah. Kalau papan sudah retak lebar, rapatkan dengan tali, gunakan kunci pas logam apa saja sebagai tuas untuk mengencangkannya. Pasang skrup di kedua sisi retakan, tapi jangan sampai masuk penuh, lalu ikat dengan kawat. Sekarang putar skrup sampai masuk sepenuhnya, kawat akan menarik retakan hingga rapat. Untuk memperkuat, tambahkan sepasang skrup lagi dan hubungkan dengan kawat yang lebih tebal dengan cara yang sama. Papannya terselamatkan. Lubangi kecil tutup botol plastik, lalu masukkan setengah cotton bud ke dalamnya. Segel sambungan di sekitar lubang dengan lem. Potong sepotong kecil selang secara miring, jadilah ujung nosel. Tempelkan di atas tutup botol. Buat lubang di bagian bawah botol. Letakkan botol dengan tutup menghadap ke bawah ke dalam pot, lalu tuang air melalui lubang di bagian bawah. Selesai, sekarang tanaman menyiram dirinya sendiri, pelan-pelan, tetes demi tetes. Menekuk paku yang menonjol dengan palu itu ide yang buruk, ujung tajamnya tetap mencuat. Tempelkan tangkap paku dan tekuk tepat di atas permukaan, lalu pukul rata, dan ujungnya masuk langsung ke dalam kayu. Membalut kabel dengan isolasi di tempat sempit itu tidak mudah, kabel-kabel di sekitarnya menghalangi. Lilitkan sedikit isolasi ke sumpit lalu potong, jadilah gulungan mini. Sekarang kamu bisa dengan mudah mengisolasi kabel bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau. Lepaskan gelang cincin dari tutup beberapa botol plastik. Masukkan gelang ke kait gantungan, lalu gantungkan gantungan berikutnya dari situ. Dengan cara ini, kamu bisa menyimpan beberapa gantungan bertingkat ke bawah, menghemat ruang lemari. Buat lubang di sisi tutup botol dan buat irisan dari atas ke bawah menuju lubang tersebut. Letakkan bagian kabel USB yang rusak ke dalam irisan itu. Isi seluruh tutup dengan lem tembak. Jadilah perbaikan isolasi yang kokoh, kabelnya bisa dipakai lagi. Buka tutup botol plastik dan oleskan lem ke atasnya. Tempelkan tutup botol ke pengki. Potong bagian atas botol dan gunakan head gun untuk menyusupkannya ke pipa saluran. Lalu kencangkan dengan skrup. Pasang pipa dengan adaptor ketutup di pengki. Jadilah pengki dengan gagang panjang yang bagus. Ambil ember plastik kecil dan pasang kotak stop kontak di dalamnya. Lalu sekrupkan ke dinding.
Buat lubang di bagian bawah untuk kabel dan celah kecil di bagian atas untuk colokan. Masukkan kabel melalui lubang bawah, sambungkan stop kontak, dan rakit di dalam ember. Colokan melalui celah atas dan tutup. Sekarang stop kontaknya terlindung dari hujan. Lampu tidak menyala. Masalahnya mungkin satu LED yang mati. Buka bolanya dan buka kubahnya dengan hati-hati. Cari LED yang menghitam, itulah penyebab kerusakannya. Congkel dengan pisau. Lipat sepotong kecil aluminium foil seukuran LED, letakkan di tempatnya, dan rekatkan di atasnya dengan selotip. Pasang kembali bolanya, nyala lagi. Ini perbaikan sementara, tapi bisa menyelamatkanmu saat dibutuhkan. Potong bagian atas botol plastik dan buat potongan berbentuk kelopak bunga. Sekrupkan melalui kelopak-kelopaknya ke papan atau dinding, dan buat lubang di tutupnya. Masukkan tali melalui lubang, letakkan ring di dalam, dan buat simpul, tali tertambat dengan kuat. Selesai, kamu sudah membuat penahan sederhana untuk tali jemuran. Sebelum merebus, ketuk telur pelan-pelan dengan sendok besar untuk membuat retakan halus kecil-kecil. Setelah direbus, cangkangnya akan terkelupas dengan cepat dan mudah.